selamat pagi. Selamat beribadah kepada kita semua jemaat GCSM. Dan pada pagi ini mari kita masuk hadirat Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan sebab Tuhan kita baik. Amin. Mazmur 100 ayat 4 menyatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Haleluya, haleluya. Mari kita masuki gerbangnya sebab Tuhan kita baik. Amin. Pada pagi ini Tuhan ingin memberkati kita, ingin menjamah kita, dan kita pasti akan diberkati. Mari kita sama-sama berdoa, persiapkan hati kita. Saya akan berdoa bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan, dan Engkau Tuhan bersedia Tuhan untuk memberkati kami pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan Yesus pada pagi ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran Tuhan. Dan kami rindu Tuhan menerima berkat surga pada pagi ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kebaktian kami Tuhan pada pagi ini Tuhan, daripada awal sehingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu Yesus yang ditinggikan, biarlah nama-Mu Yesus yang ditegakkan Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat Tuhan turun menjamah Tuhan, meneguhkan, menguatkan, bahkan Tuhan menyembuhkan bagi yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tetapi roh-Mu Tuhan yang bekerja. Roh-Mu sendiri Tuhan yang akan melawat Tuhan dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus. Kami rindu untuk melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami siap Tuhan, kami siap untuk menerima berkat surga pada pagi ini Tuhan Yesus. Oh, berkati Tuhan semuanya ya Bapa yang ada Tuhan, hadir Tuhan di kebaktian online Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami bersatu bersama Tuhan dan menyatakan hadirat-Mu turun Tuhan dimanapun kami berada, di rumah Tuhan, di mana-mana Tuhan. Kami siap Tuhan untuk diberkati melalui firman-Mu, melalui praise and worship pada pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menerima berkat surga pada pagi ini, kami menerima kasih surga pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan yang percaya dan mengimani, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk setiap pribadi kita yang hadir di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan untuk kesempatan ini sekali lagi kita boleh sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sehingga 42. Tentang dua orang bersaudara, yaitu Maria dan juga Marta. Nah, ketika Yesus datang dan murid-muridnya datang melawan mereka, Marta memilih untuk sibuk melayani mereka, sedangkan Maria memilih untuk duduk dan mendengarkan daripada firman Tuhan. Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan bersusah payah tentang banyak perkara, tapi satu perkara saja yang diperlukan. Maria telah memilih perkara yang baik itu, yang tidak akan diambil daripadanya." Yesus berkata bahwa Maria telah memilih perkara baik itu, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Jadi saudara, untuk beberapa waktu ke depan ini, mari kita membuat pilihan yang sama seperti pilihan yang sudah dibuat oleh Maria. Saya tahu di rumah kita masing-masing kita mungkin ada hal-hal yang kita lakukan, tapi kita lupakan kesibukan kita lupakan kerja rumah kita atau hal-hal yang lain untuk seketika, dan kita belajar tenang dan memberikan fokus kita kepada firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, saya percaya dalam beberapa waktu ini kita sudah move on dari cerita COVID-19. Karena hari ini suasana ataupun situasi sudah semakin pulih. Dan kita puji Tuhan di atas perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi setiap pribadi kita, sehingga hari ini kita dalam keadaan yang baik. Namun saudara, kita harus terus berhati-hati, karena dalam minggu ini ada beberapa klaster baru yang sudah diumumkan, dan baiklah kita mengambil langkah berjaga-jaga. Dan beberapa waktu ini juga kita sudah kembali mendengarkan daripada firman Tuhan, daripada tema gereja kita, yaitu memenuhi standar Allah dalam kasih, kesucian, dan dipenuhi Roh Kudus. Bahkan minggu lepas, Pastor Tyson membawakan kita kepada dalam firman Tuhan dalam sebuah tajuk, yaitu tentang priority ataupun tentang keutamaan kita. Jadi hari ini saya mau kita belajar satu hal yang simple, tetapi ia memainkan peranan yang sangat besar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita yang digelar orang-orang Kristen. Bahkan saya sangat percaya bahwa hal ini sangat mempengaruhi pemahaman kita, mempengaruhi penerimaan kita untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan beberapa waktu ini, yang agak keras dan mungkin juga agak berat. Bahkan hari ini saya memakai baju Strong to the Finish. Jadi saudara, pagi hari ini apa yang saya ingin sampaikan adalah tentang iman. Tapi sebelum kita teruskan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh sama-sama belajar, mendengarkan daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan waktu yang kehadapan ini ke dalam tangan Engkau. Seperti mana Maria duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau hari ini diam dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini akan menguatkan kami, akan meneguhkan kami. Dan hamba-Mu berdoa, Roh Kudus Tuhan menolong setiap pribadi kami, sehingga firman Tuhan ini mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami, menjadi pedoman kami, menjadi pegangan kami Tuhan Yesus, dalam kami meneruskan hari-hari kami yang mendatang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah firman-Mu berbicara bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, haleluya. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi, hari ini saya akan berbicara tentang iman. Nah saya pasti bahwa kita semua
secara amnya tahu apa itu iman. Karena kita sebagai orang percaya, kita selalu mendengar akan firman Tuhan ini. Jadi, kalau saya bertanya apa itu iman, dan pasti ada yang berkata bahwa iman itu adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Itu betul saudara, itu tidak salah. Iman itu memang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bahkan menjadi bukti untuk segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tetapi hari ini saya tidak membawa kita belajar tentang apa itu iman. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama melihat, untuk sama-sama belajar memahami iman setiap pribadi kita. Bukan iman saya, bukan iman pastor, ataupun iman orang lain. Tetapi kita akan sama-sama belajar memahami iman setiap kita masing-masing. Kita tahu apa itu iman, tapi adakah kita memahami iman yang ada pada setiap pribadi kita? Kita tahu bahwa iman itu adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi apakah kita memahami iman yang ada pada setiap diri kita masing-masing? Nah, memahami iman di dalam Tuhan serta janji-janjinya adalah sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Saya ulangi, untuk kita memahami iman kita di dalam Tuhan dan janji-janji Tuhan bagi saya dan saudara adalah sangat-sangat penting bagi kita orang percaya. Sangat penting saya katakan, bukan untuk kita tunjukkan kepada orang lain, bukan untuk kita buktikan kepada orang lain, tetapi penting untuk diri kita sendiri, penting untuk jaminan keselamatan kita, dan penting untuk kita terus hidup di muka bumi ini. Nah saudara, memang pada ada waktunya kita harus bertanggung jawab di atas iman kita. Tapi hari ini saya mau highlightkan, yaitu iman ini penting untuk diri kita, bahkan penting untuk jaminan keselamatan kita, bahkan penting untuk kita meneruskan kehidupan di muka bumi ini. Jadi sebelum saya teruskan, saya mau ada beberapa persoalan yang saya siapkan untuk kita hari ini, untuk kita renungkan bersama, untuk kita fikir-fikirkan. Yang pertama, adakah kita percaya bahwa janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab? Apakah kita percaya bahwa janji yang ada di dalam Alkitab itu? Yang kedua, adakah kita berdoa dan kita expect something daripada Tuhan? When we pray, we expect something from God. Apakah kita melakukan hal ini? Yang ketiga, adakah kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita? When we pray, adakah kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita? Yang keempat, adakah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kita berdoa selama ini? Apakah doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang kelima, apakah kita tahu apa kehendak Tuhan? Kita berdoa dan kita bertanya, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan saya tanyakan kita balik, apakah kehendak Tuhan bagi setiap pribadi kita? Dan soalan yang terakhir adalah, adakah kita akan kecewa bila Tuhan tidak menjawab doa kita? Sama-sama kita renungkan persoalan ini, dan apakah jawaban setiap pribadi kita untuk soalan-soalan ini. Kita tidak perlu tanyakan orang lain, tapi tanyakan diri kita sendiri. Jawabannya iya atau tidak. Dan jangan pernah ada di gray area ataupun di tengah-tengah. Saudara-saudari yang saya kasihi, dasar iman kita adalah percaya kepada Tuhan, dan Dia boleh, bahkan Dia akan menunaikan janji-janjinya seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita mungkin bertanya, atau orang lain bertanyakan kepada kita, kenapa jaminan hidup yang kekal itu harus berdasarkan pertama, percaya kepada Yesus? Kenapa kita harus mendapatkan hidup yang kekal itu harus percaya kepada Yesus?
Kenapa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang ketiga, kenapa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara, jaminan hidup yang kekal, ketiga-tiga hal ini harus berjalan serentak. Yaitu kita harus percaya kepada Yesus, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, yang sedang menjadi bagian ketiga di dalam tema kita, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, pertama-tama kita harus melihat kepada pembenaran. Pembenaran kita yaitu justification. Nah, saudara, saya mau katakan di sini bahwa pembenaran adalah tindakan Tuhan menjadikan orang berdosa menjadi benar di hadapannya dengan rahmat atau kasih karunia-Nya. Kita diterima melalui iman yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang di dalam Kristus karena hidup, kematian, dan kebangkitannya. Saya ulangi, pembenaran adalah tindakan Tuhan menjadikan orang berdosa menjadi benar di hadapannya dengan rahmat dan kasih karunia-Nya, diterima melalui iman yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang demi Kristus karena hidup, kematian, dan kebangkitannya. Jadi pembenaran ini adalah tindakan Tuhan yang menjadikan kita berdosa menjadi benar. Jadi tidak ada doktrin ataupun tidak ada gereja, tidak ada aktiviti gereja, tidak ada perbuatan manusia, tidak ada pahala yang dapat memperbenarkan kita. Tetapi pembenaran ini adalah tindakan Tuhan dan bukannya daripada tindakan kita. Nah, pembenaran secara total itu berlaku saat kita mengakui dosa kita. Tapi bukan hanya dengan mengakui dosa kita, tetapi serta mengakui yang pertama, tanpa iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang yang hilang, yang terpisah daripada Tuhan. Yang kedua, yaitu mempercayai bahwa pengorbanan Kristus yang mengambil hukum atas dosa kita. Jadi pembenaran itu terjadi saat kita mengaku dosa kita. Dan tanpa iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sadar bahwa kita adalah orang yang hilang dan terpisah daripada Tuhan. Serta mempercayai bahwa pengorbanan Kristus yang mengambil alih hukuman atas dosa-dosa kita. Yang kedua adalah kesucian ataupun penyucian ataupun sanctification. Nah, kesucian ini adalah apa yang akan berlaku seterusnya setelah kita diperbenarkan oleh Tuhan. Nah, pertama-tama yang mengambil bahagian di dalam kehidupan kita adalah pembenaran. Pertama-tama Tuhan harus memperbenarkan kita terlebih dahulu. Maka setelah kita diperbenarkan, maka kesucian akan berlaku. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pastor Denley beberapa waktu yang lalu, kesucian itu tidak datang dengan begitu saja. Sebenarnya kita diperbenarkan, dan apa yang Pastor Denley katakan bahwa kesucian tidak datang begitu saja. Nah, tetapi ianya adalah satu proses yang harus terjadi, yang harus kita lewati setelah kita diperbenarkan. Karena setelah kita diperbenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka kita harus menjaga hidup kita untuk hidup di dalam kesucian, memenuhi standar Allah di dalam kesucian, bukan dengan standar manusia. Jadi jangan kita keliru bahwa pembenaran ini datang daripada Tuhan ataupun dilakukan oleh Tuhan, dan kesucian itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan untuk meletakkan hidup kita ataupun untuk memastikan hidup kita hidup di dalam kesucian, kekudusan sesuai dengan standar Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita perhatikan di dalam Roma 5 ayat yang pertama sehingga yang kedua, dikatakan begini, oleh yang demikian, karena kita telah diperbenar melalui iman, kita telah berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Melaluinya kita telah mencapai dengan iman kasih karunia yang meliputi kita sekarang, dan kita bersukacita dengan harapan akan kemuliaan Allah. Rasul Paulus menuliskan, karena kita telah diperbenar melalui iman. Iman yang bagaimana? Ini yang saya suruh kita perhatikan tadi, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Bukan iman kepada hal-hal yang lain, tapi iman kepada Yesus Kristus. Nah, Kristus bukan hanya sekadar nama, tetapi Kristus adalah satu pangkat, adalah satu darjat kebesaran yang diberikan kepada Yesus. Maka Kristus inilah menunjukkan keilahian Tuhan kita Yesus itu sendiri. Nah, yang olehnya, yang melalui Kristus, kita dapat hidup, kita dapat masuk ke dalam rahmat, kita dapat masuk ke dalam kasih karunia ini dengan iman, di mana kita berdiri dan bersukacita dengan harapan akan kemuliaan Allah. Nah saudara, kita dibenarkan karena iman. Iman yang bagaimana adalah iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan berdamai dengan Allah, maka berkat surgawi juga akan disalurkan kepada kita. Berkat-berkat surgawi akan sampai kepada kita. Kenapa saudara? Karena ada Yesus Kristus sebagai penghubung ataupun sebagai jambatan. Bahkan kita juga dipanggil anak-anak Allah ataupun manusia Allah, seperti yang disampaikan oleh Pastor Denley dalam siri khotbah yang lalu. Kita mendengarkan tentang manusia Allah. Jadi ini adalah privilege, ini adalah satu keuntungan buat setiap pribadi kita. Saat kita berdamai dengan Allah, ada berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita melalui jambatannya, yaitu Yesus Kristus. Bahkan kita dipanggil anak-anak Allah. Saudara, bahkan dalam beberapa waktu yang lalu Pastor Tyson kongsikan dengan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Karena kita sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kelima dikatakan, dengan demikian, imanmu bukanlah berasaskan kebijaksanaan manusia, tetapi berasaskan kuasa Allah. Imanmu bukanlah berasaskan kebijaksanaan manusia, tetapi berasaskan kuasa Allah. Saudara, iman kita tidak berdasarkan apa kata orang, ataupun iman kita tidak berdasarkan apa yang difikirkan orang. Oh, saya pikir begini bagus, maka inilah iman saya. Tetapi iman kita, orang percaya ini adalah berdasarkan kuasa Allah, bukannya berdasarkan kebijaksanaan kita ataupun kebijaksanaan manusia. Satu ayat di dalam firman Tuhan dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Ini satu ayat yang agak famous tentang iman. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung, beralihlah ke situ, maka bukit itu akan beralih. Tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Kita sering highlight ayat ini saudara. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung, beralihlah ke situ, maka bukit itu beralih. Dalam hal ini saudara, firman Tuhan ini bukan hanya meyakinkan kita untuk cukup memiliki iman sebesar biji sesawi. Jadi kita menggalakkan orang, biarlah imanmu hanya sebesar biji sesawi. Bukan itu yang ditekankan di sini saudara. Bukan size iman itu yang ditekankan di sini, tetapi ayat firman ini meyakinkan kita bahwa iman kecil yang berasaskan kuasa Allah akan memiliki dampak yang sangat besar. Maka walaupun kecil sebiji sesawi pun, seperti yang saya katakan tadi, kalau iman kita berasaskan kuasa Allah, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Jadi bukan hanya sekedar kita memiliki iman yang kecil, maka kita boleh melakukan hal yang luar biasa, tidak. Tapi dasarnya itu saudara, yaitu berasaskan kepada kuasa Allah. Maka sekecil manapun iman kita, kuasanya sangat luar biasa. Amin, haleluya.
Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebabnya kami hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kami hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Nah, kenapa firman Tuhan tadi juga berkata bahwa bukan berdasarkan kebijaksanaan manusia? Karena kebijaksanaan manusia ini hanya terbatas kepada hal-hal yang fisikal, kepada hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang nyata. Jadi jangan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, maka itulah iman kita. Tidak. Tapi iman kita, seperti yang dituliskan dalam Ibrani tadi, dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu dasarnya adalah kuasa Allah. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ayat lagi di dalam firman Tuhan, dikatakan begini. Allah menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Dia menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Begini saudara, Allah itu adil. Dia menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan untuk orang yang baik. Dia menurunkan hujan untuk orang yang benar dan untuk orang yang tidak benar, kata firman Tuhan. Jadi bukan matahari, bukan hujan itu yang akan menentukan siapa kita, tapi iman kita yang akan menentukan siapa kita. Iman adalah kepercayaan yang mendalam akan kebenaran Tuhan dalam semua penyataan firman-Nya. Iman kita adalah satu kepercayaan yang bukan hanya di atas dasar, tapi yang mendalam akan kebenaran firman Tuhan dan semua penyataan firman-Nya. Kita memiliki kepercayaan, kita memiliki pengetahuan ataupun percaya dengan mendalam firman Tuhan. Bukan hanya percaya di mulut, tapi kita benar-benar mengakui firman Tuhan, bahkan penyataan firman-Nya di dalam Alkitab. Ataupun saudara, keyakinan dan juga kasih yang penuh terhadap kepastian perkara-perkara yang telah dinyatakan oleh Tuhan dan karena Dia yang menyatakannya. Iman kita adalah keyakinan, adalah kasih sayang yang penuh terhadap kepastian perkara-perkara yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Apa yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan, kita memiliki keyakinan. Kita mengasihi dengan penuh firman Tuhan karena Dia sendiri yang sudah mengatakannya. Inilah iman kita saudara. Iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan janji-janjinya. Dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Oleh itu, iman datang daripada mendengar perkabaran, dan perkabaran itu didengar melalui sabda Kristus. Sebuah firman Tuhan yang sangat famous juga, yang sering juga kita hafal, saya percaya. Dalam Roma 10:17 dikatakan, oleh itu iman datang daripada mendengar perkabaran itu, dan perkabaran itu didengar melalui sabda Kristus. Ataupun dalam bahasa terjemahan baru, iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana iman itu datang daripada mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkabaran, kata ayat ini tadi, itu mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Sama seperti yang saya lakukan hari ini. Saya memberitakan firman Tuhan, maka akan membangkitkan iman kita yang mendengar. Haleluya. Iman kita kepada Tuhan itu adalah membawa peranan iman kita di dalam kehidupan reality, kehidupan yang sebenar, di mana kita hidup bukan hanya kita, tapi ada iblis dan sekutunya yang hidup. Nah, bukan hanya iman yang kita dengar dan hanya tinggal di dalam kepala kita, hanya beku di dalam pikiran kita, tapi iman kita harus memainkan peranan di dalam kehidupan reality, di dalam kehidupan sebenar, di mana hari-hari ini adalah hari yang sangat jahat, kata firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan yang mengatakannya, tapi saya percaya kita semua melalui hari-hari ini yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin sukar. Nah, iman kita saudara tidak harus mati. Jangan pernah mendengarkan firman Tuhan dan iman itu timbul dan hanya tinggal di dalam kepala kita. Tetapi iman itu harus hidup dan berkuasa di dalam
realiti kehidupan kita. Karena saya percaya kalau iman kita hanya dalam pikiran kita, berdasarkan kebijaksanaan kita tadi, saat iblis menyerang kita, kita akan panik. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sebab itu kalau kita memiliki iman yang benar di dalam Kristus, kita akan memiliki kuasa. Kita akan memiliki dampak yang luar biasa untuk kita menentang, untuk menepis semua serangan-serangan iblis. Dalam dunia ini kita tahu bahwa iblis itu ada syaitan. Kenapa saudara? Karena apabila kita percaya kepada Tuhan, kita juga percaya petunjuk-petunjuk ataupun perintah-perintahnya untuk kita menangi sisi lain kehidupan manusia yang jahat atau tidak benar. Maka sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bercakap bohong, jangan begini, jangan begini. Karena apa saudara? Karena ada iblis di tengah-tengah kita yang mau menyesatkan kita. Bahkan saudara ingat dalam kitab Kejadian, manusia yang pertama, Tuhan mengingatkan mereka bahwa jangan kamu makan dari pohon pengetahuan. Tapi apa yang terjadi saudara? Manusia sering lupa. Dan di situ ada iblis dan mereka mulai menyalahkan iblis. Sedangkan Tuhan terlebih dahulu mengingatkan mereka, jangan makan dari pohon pengetahuan itu. Tapi akhirnya saudara, kita manusia, kita jatuh di dalam dosa. Kejahatan-kejahatan manusia ini datang dari iblis yang menguasai pikiran kita, yang menguasai tindakan kita. Jadi saudara, kita harus berhati-hati, kita harus memiliki iman yang teguh. Dasar kita harus kuat, yaitu dalam firman Tuhan. Jadi Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita harus menegur, bagaimana kita harus melawan roh-roh jahat yang dihantar kepada orang benar untuk menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Ini pekerjaan iblis, saudara. Dia tahu kan Tuhan sudah mengingatkan kita, dia tahu firman Tuhan sudah mengingatkan kita, tapi iblis akan terus coba memperdayakan kita, akan terus coba membodai kita, sehingga akhirnya kita berpikir hal itu benar dan kita melakukan hal itu, tapi sebenarnya tidak, saudara. Jadi inilah peranan iblis di tengah-tengah kita untuk menyesatkan kita. Jadi bagi hari ini kita harus memiliki iman yang benar di dalam Tuhan kita. Stand strong to the finish. Nah saudara, di dalam Roma dikatakan begini, ayat yang Roma 9 ayat 21. Tidakkah tukang tembikar berhak membuat daripada segumpal tanah liat yang sama beberapa bekas tembikar untuk tujuan mulia yang lain dan yang lain untuk kegunaan biasa? Tidakkah tukang tembikar, yaitu Tuhan kita, berhak membuat daripada segumpulan tanah liat yang sama beberapa bekas tembikar untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk kegunaan biasa? Nah, daripada tanah liat yang sama dikatakan tukang tembikar berhak untuk membuat tembikar untuk tujuan yang mulia dan satu lagi untuk kegunaan biasa. Dalam arti kata lain saudara, yang satu diterima, yang satu mungkin akan ada penolakan. Bahkan dalam Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah tukang tembikar. Kami semua memang hasil buatan tangan-Mu. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah tukang tembikar. Kami semua memang hasil tangan-Mu. Pertikan ini membuktikan bahwa Yesus mempunyai hak mutlak. Tuhan memiliki hak mutlak di atas setiap individu kita. Bahkan di dalam Yeremia dikatakan bukan hanya memiliki hak mutlak di atas hidup kita secara pribadi, tapi mempunyai kuasa, hak di atas bangsa-bangsa. Ayat ini menegaskan hak Tuhan untuk melakukan sesuatu terhadap ciptaannya, tetapi tidak ditegaskan bagaimana cara Dia akan melaksanakannya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus mati untuk setiap pribadi kita semua jatuh di dalam gumpalan tanah yang sama, yaitu kategori yang sama, yaitu orang yang berdosa. Tidak ada yang baik dan tidak ada diperbenarkan.
Siapapun kita, yang kalau kita merasakan kamu orang alim, kamu orang apa, tapi Tuhan Yesus mati bagi kita, dan kita semua jatuh di dalam golongan yang sama, yaitu orang-orang yang berdosa. Namun saudara, satu hal yang luar biasa, satu hal yang sangat indah adalah Tuhan memberikan kita semua peluang yang sama rata untuk memiliki hidup yang kekal. Tapi dengan syarat, yaitu kita harus percaya kepada anaknya Yesus Kristus dan mentaati firman-Nya. Tuhan menawarkan kepada setiap pribadi kita peluang yang sama rata untuk setiap orang memiliki hidup yang kekal. Jadi terpulang untuk kita terima tawaran ini atau tidak. Karena saudara, Tuhan tidak akan rugi apapun. Tetapi yang rugi adalah kita saat kita tidak menerima ataupun saat kita menolak tawaran ini. Karena pada akhirnya kita harus ingat bahwa kehidupan manusia ini tidak akan hanya ada di muka bumi ini, tapi kehidupan kita pada akhirnya akan diadili oleh Tuhan dan tidak akan terlepas daripada penghakiman. Kita mungkin boleh menolak tawaran itu, tapi kita tidak boleh menolak daripada dihakimi oleh Tuhan. Karena penghakiman itu adalah pasti dan tidak boleh dielakkan. Jadi saudara-saudari, tanpa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala pekerjaan kita akan menjadi sia-sia. Pada hari penghakiman dan hukumannya adalah neraka yang kekal. Segala pekerjaan kita akan menjadi sia-sia pada hari penghakiman jika kita tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh membenarkan diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan mencari pahala dan sebagainya. Tapi pembenaran itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan hantar kita balik ke dunia ini. Jadi saat kita datang di hadapan Tuhan dan Tuhan menghakimi kita dan hukuman harus dijatuhkan, tapi kita tidak boleh negotiate dengan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak boleh hantar kita semula ke muka bumi ini dan lahir dalam kehidupan yang kedua, ya seperti kepercayaan lain. Ada kepercayaan lain, saudara, mereka mengatakan bahwa kalau mungkin dulu kehidupan pertama kamu jahat, maka mungkin di kehidupan kedua Tuhan bagi kamu jadi sebagai rama-rama. Apa gunanya saudara lahir sebagai rama-rama? Tidak ada kebebasan. Maka selagi ada kesempatan untuk kita hari ini, pergunalah kesempatan ini untuk hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, adakah kita berhak melakukan apa yang kita mau dengan barang-barang yang kita miliki? Ini satu pertanyaan yang saya mau kita pikirkan. Apakah kita berhak dengan barang-barang yang kita miliki untuk kita lakukan apa saja? Contohnya kereta kita, contohnya rumah, uang, motosikal dan sebagainya. Apakah kita berhak melakukan apa saja untuk hal-hal ini, saudara? Nah, apabila ada orang masuk rumah kita, mencuri barang kita, kepunyaan kita, dan kita pasti minta dia membayar balik atau diberikan hukuman yang setimpal. Ataupun jika ada orang yang masuk ke rumah kita dan membunuh ahli keluarga kita, saya percaya kita semua akan pasti menuntut pembalasan. Bahkan dibawa ke muka pengadilan, kalau boleh nyawa ganti nyawa, hukum dia gantung sampai mati. Nah saudara, kita berhak, sebab apa yang kita miliki itu adalah harta kita, itu adalah bahagian kita, itu adalah hak kita. Jadi kereta itu kalau saya mau jual, saya mau derma, itu adalah hak saya. Kita memiliki hak di atas apa yang kita miliki. Jadi jika demikian, Tuhan juga memiliki hak melakukan apa saja atas hidup kita, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Katakan, hidup saya milik Tuhan. Haleluya. Hidup kita adalah milik Tuhan, bukannya milik diri kita sendiri. Kalau bukan milik Tuhan, hidup saudara milik siapa? Karena pada akhirnya kita harus kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita sudah diberikan tawaran, bukan untuk bangsa saya ataupun suku saya saja, suku Kayan, tapi untuk setiap kita, suku apapun, siapapun saudara, tawaran itu diberikan sama rata. Dan pagi hari ini kita tidak perlu periksa orang lain,
Kita tidak perlu memeriksa jiran kita, tapi kita periksa diri kita sendiri dulu. Apakah kita memahami iman yang ada di dalam pribadi kita? Ataupun iman kita itu hanya ada di dalam kebijaksanaan kita? Ataupun memang benar iman kita berdasarkan Yesus Kristus? Jadi saudara, apakah iman kita adalah iman di dalam Kristus Yesus dan berdasarkan kuasa Allah, atau iman kosong yang tidak dapat melakukan apa-apa? Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat penting pada hari-hari yang sangat sukar ini. Saya percaya bagaimana kita boleh melewati, bagaimana kita boleh teguh di dalam apa yang kita lalui beberapa waktu ini, melewati COVID-19. Dengan iman kita di dalam Tuhan, saya percaya kita boleh melangkah dengan damai. Kita boleh melangkah dengan sejahtera, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita. Dan saya percaya kalau iman kita hanya berdasarkan kebijaksanaan kita saat di dalam situasi yang kita hadapi sekarang dalam COVID-19 ini, saya percaya ramai kita yang akan gugur, ramai di antara kita yang akan jatuh, saudara. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau tinggalkan sebuah firman untuk kita renungkan bersama-sama. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima dikatakan begini: ujilah keteguhan imanmu, periksalah dirimu sendiri. Tidakkah kamu tahu Kristus Yesus ada dalam dirimu, kecuali kamu gagal? Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini sekali lagi, ujilah keteguhan imanmu. Ujilah keteguhan imanmu, periksalah dirimu sendiri. Jangan memeriksa orang lain terlebih dahulu. Jangan menguji orang lain terlebih dahulu. Tapi pastikan diri kamu diuji. Pastikan diri kita sendiri terlebih dahulu diuji. Diri kita sendiri diperiksa terlebih dahulu. Dan firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu Kristus Yesus ada di dalam kamu? Dan kalau kita tidak tahu akan hal ini, maksudnya kita gagal. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Jadi pagi hari ini saudara, mari kita kembali menyemak iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sejauh mana ataupun bagaimana level iman kita? Apakah hanya di sini ataupun memang ada di dalam hati kita? Dan saudara-saudari, ini adalah sangat penting di hari-hari yang sangat sukar ini. Menjadi bekalan kita, menjadi pegangan kita, iman kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita boleh strong to the finish. Sehingga kita boleh memenuhi standar Allah dalam kasih dan kesucian dan dipenuhi Roh Kudus. Karena iman kita adalah berdasarkan kuasa Allah, yaitu iman yang benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, saya mau sekali lagi berdoa buat setiap pribadi kita. Jika ada di antara anda saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama kali hadir menyaksikan ibadah kami hari ini, saudara milikilah satu iman yang teguh, iman yang boleh menyelamatkan, yaitu iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika hari ini engkau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya mengajak saudara bersama-sama dengan kami berdoa pagi hari ini, menyerahkan hidup saudara dalam tangan Tuhan, karena percaya kepada Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita berdamai dengan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa saya adalah orang yang berdosa. Saya mengaku Tuhan Yesus, saya manusia yang lemah. Tapi hari ini Tuhan, saya datang di hadapan Engkau, mau memperbaharui komitmen saya, mau memperbaharui iman saya Tuhan di dalam Engkau. Saya mengaku Tuhan Yesus, dosa-dosa saya Tuhan, dan saya mengundang Engkau sekali lagi hadir dalam kehidupan saya. Saya mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat atas hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang kami dengar. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus menolong kami, menguatkan kami dalam kami mengerti akan iman yang benar di dalam Engkau Tuhan Yesus.
Kami berdoa Tuhan Yesus, teguhkanlah setiap pribadi kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk semakin hari semakin taat akan firman-Mu, sehingga Tuhan Yesus kami juga akan boleh menguji setiap pribadi kami sendiri, memeriksa diri kami sendiri Tuhan, sejauh mana kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menantikan Tuhan kedatangan-Mu, dan kami menantikan Tuhan kemuliaan yang akan Engkau nyatakan kelak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian saja untuk perkongsian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya setiap kita diberkati, iman kita terus diteguhkan. Strong to the finish. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.